Jangan lupa subscribe, like, and share. Ibu Sri Mulyati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang saya dulukan, berkorban untuk ibu yang masih hidup atau untuk ayah yang sudah meninggal dunia? Ibu Sri Mulyati tahun ini mau berkorban. Ada uang 2,5 juta. Dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah dia berkorban ibu yang sudah meninggal? Apakah dia berkorban untuk ibunya yang masih hidup ada sekarang, atau untuk ayah yang sudah meninggal dunia? Mana yang lebih utama? Kedua-duanya boleh berkorban untuk. Ibu berkorban untuk yang masih hidup, menyenangkan hatinya, membahagiakan dia. Tahun depan kalau dia masih hidup, baru ibu berkorban untuk almarhum. Kenapa begitu? Karena dia yang lebih dekat di mata ibu, dia yang lebih nampak, dia yang lebih bakti kepada yang masih hidup, lebih diutamakan. Adapun almarhum ayah, tahun depan. Almarhum bapak, ibu tetap kirimkan doa Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Almarhum bapak, ibu tetap sedekah anak yatim, fakir miskin. Ini tentang berkorban. Karena bakti orang masih hidup itu nampak dia bisa merespon, dia bisa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, ibu lebih utama daripada ayah. Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka. Ilzam rijlaiha, ka urus tapak kakinya, ibu, ha. Yang ketiga, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Nah, nanti panjang umur, murah rezeki, tahun depan ayah. Kedua, Ibu Nur Hidayati. Ustadz, saya akan kuliah. Apakah saya berdosa jika tidak menurut perintah orang tua dalam memilih jurusan kuliah? Orang tua ini mesti ngerti. Yang kuliah ini kan anaknya. Maka saya kalau ceramah itu datang bawa bapak, Ustadz saya mau kirim anak saya ke Mesir. Yang mau kuliah ini bapak apa anak bapak? Yang mau ke Mesir ini bapak apa anak bapak? Saya Pak Ustadz. Nggak bisa Pak. Kalau saya dulu, saya mau ke Mesir. Kelas 3 SMP saya sudah datang ke Imam Masjid Raya Medan, menjumpai Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib habis sholat subuh. Syekh, aku mau ke Arab. Nah, jadi saya yang minta, orang tua itu mensokong aja, mendorong aja. Yang bisa main paksa itu masuk pesantren. Masuk pesantren itu mesti dipaksa. Taman SD, kau mesti pesantren. Supaya dia selamat dari narkoba, selamat dari pacaran, selamat dari pergaulan bebas. Setelah dia tamat SMA, bebaskan. Kau mau jadi pengacara, kau mau jadi lawyer, kau mau jadi pakar tanaman, fakultas pertanian, mau jadi ternak ikan, fakultas paper tapet, fakultas pertanian dan peternakan, menjadi psikolog, psikologi, terserah. Jadi tak bisa kita paksa. Karena dia yang mau belajar, dia yang mau kuliah. Kalau dia nggak mood, nilainya tak naik-naik. Nah, saya kemarin dari Sudan, ada calon dokter sudah sedikit lagi mau jadi dokter. Tinggalkannya fakultas kedokteran. Saya tanya, kenapa? Yang mau jadi dokter bapak saya. Bukan jiwa saya di situ Pak Ustadz. Bahaya itu kalau dia nggak jadi dokter, dia nggak mau jadi dokter, bapaknya nyuruh jadi dokter. Kalau sempat dia mau jadi hakim, dipaksa jadi dokter. Apa tak dipukulnya pakai martil pasien tuh? Nah, jadi orang Barat itu canggih. Orang Barat itu ada ilmunya, bisa orang itu ditelitinya kemana arahnya, diarahkannya ke sana. Anak itu. Jadi banyak sekarang anak-anak itu salah arahkan. Dulu kan standar pintar itu matematik. Dulu, seingat saya waktu SD, siapa yang hebat matematik, itu juara satu. Kan hidup ini tidak selamanya matematik. Dulu waktu kita sekolah diajarkan
2 tambah 2, 4. Ternyata di kehidupan nyata nggak begitu. Ketika atasan nanya, 2 tambah 2 berapa? 4. Malah nggak diterima. Yang diterima, 2 tambah 2 berapa? Terserah bapak lah pak. Malah itu yang diterima. Jadi ini tak selamanya matematik. Oleh sebab itu orang-orang tua saya nasihatkan, untuk kuliah suruh dia milih. Untuk saya SMP, SMA, mesti paksa. Anak saya, keponakan saya, untuk sekolah, mesti saya milih. Sekolah Al-Quran. Ada tahfiznya. Ada bahasa Arabnya. Ada bahasa Inggrisnya. Karena kau anak kecil, masih di dalam pot, takut nanti dimakan ulat. Kalau kau sudah jadi pohon besar, silakanlah. Ulat tuh kau makan. Kalau kau kecil, kau dimakan ulat. Jadi walaupun yang nanya ini anaknya, sebetulnya ini dia mau menyindir bapaknya. Maka aku sampaikan ceramah untuk bapaknya. Nanti kau sampaikan ceramah ini ke bapakmu. Kalau bapakmu tak suka sama saya, tanya ke Ustaz Adi Hidayat. Biar Ustaz Adi Hidayat ngomong. Kalau dia kurang juga lagi, tanya Agim. Nanti Agim memberikan jawaban. Nah, kumpulkan semua Ustaz. 3. Fahrizal. Ustaz, benarkah syubhat itu menyambar-nyambar hati sehingga tidak boleh duduk satu majelis dengan ahli syubhat? Kita kalau duduk dengan tukang besi, walaupun tidak kena apinya, tapi bau arangnya kena. Tukang besi itu kan dibakar. Walaupun kita tidak kena apinya, tapi debu-debunya, baunya paling tidak. Kalau duduk sama tukang minyak wangi, walaupun tak dapat minyaknya, baunya dapat. Kami dulu waktu kuliah dari Mesir, itu setiap mau ke masjid pasti singgah ke tempat tukang minyak wangi. Haji kata orang tukang minyak. Dia oleskannya. Tak pernah beli, oles saja. Dulu waktu mahasiswa, dekat sama tukang-tukang minyak wangi itu. Bukan mencuri, bukan bohong. Mereka pun tahu kita mahasiswa, tahu dia. Oleh sebab itu berteman tuh besar pengaruh. Sekarang banyak anak-anak milenial ini, anak-anak muda ini kepedean. Kita mesti merubah mereka. Kalau bukan kita siapa lagi? Emang ente kuat? Kuat kan dulu, setelah kuat baru. Banyak sekarang tukang pancing dilarikan ikan. Pancing kecil. Yang datang ikan paus. Habislah kau dilarikan ikan. Oleh sebab itu berteman mesti. Jadi kalau ada teman yang tak peduli kali dosa, alah dikit-dikit nggak apa-apa katanya, jangan hindari. Karena teman itu besar pengaruh. Saya termasuk orang yang, kalau ada orang mengatakan jangan pilih-pilih teman, mesti pilih-pilih teman. Orang tua mesti memilihkan teman anak-anak. Apalagi pergaulan zaman sekarang. Berteman dengan garong, berteman dengan ngebut, berteman orang suka inek, berteman dengan sabu-sabu, berteman dengan macam-macam. Berawal dari pertemanan itu semua. Rusak semua. Kalau udah rusak, susah membetulkannya. TV rusak bisa kita betulkan. Bangunan rusak bisa kita betulkan. Tapi kalau sudah orang rusak, payah membetulkan. Ibu Retno, Ustadz bagaimana hukumnya membeli rumah yang dilelang bank? Apakah terkena hukum riba juga? Ibu punya tetangga. Tetangga ibu ini pekerjaannya tak baik. Kemudian dia mau jual motornya. Tapi bukan motor curian. Maka yang dilihat itu adalah transaksi ibu ke dia. Transaksi ibu ke dia jelas. Saya jual motor ini dengan harga 25 juta tunai. Saya terima, sah. Selesai. Begitu juga, oke, saya kasih contoh lain. Ibu buka rumah makan. Nama rumah makannya Bini Patamu.
di samping Masjid Namirah, depan Mall SKA. Yang ibu jual nasi, ikan. Datang orang beli, ibu nggak perlu tanya si pembeli itu, Pak, ini duitnya dari nyuri atau dari jual sabu apa? Kenapa? Karena barang yang ibu jual adalah halal. Begitu juga ini, ibu punya uang, kemudian ada orang punya rumah, maka yang dilihat itu adalah akad ibu dengan dia cash, atau kalau ibu pinjam uang ke dia baru riba, karena ibu pinjam uang bayar uang. Sekarang rumah itu ibu bayar cash, dia jual rumah itu dijualnya 300 juta, ibu ada uang, ku beli 300 juta, pam, halal, bendanya halal, rumahnya itu halal. Lalu kemudian akadnya juga halal, akadnya, transaksinya halal, cukup syarat semua, bukan al-bai' bil aqdil fasid. Kemarin kan kita sudah bahas, haram itu dua. Yang pertama zatnya, bendanya, jual babi, haram. Ini jual rumah. Yang kedua caranya juga cash, maka tidak riba. Nah, ini tentang masalah. Kecuali membeli motor curian, nah, itu baru. Kelima, Imam Marsudi. Ustadz, apakah benar kalau kita mentakwil otomatis kita tasbih dan taktil? Kalau kita mentakwil berarti kita tasbih dan taktil. Siapa yang mentakwil maka dia tasbih dan taktil. Wow, ini pertanyaannya bergizi nih. Pertanyaan Pak Imam, pantasan bergizi. Imam yang nanya. Imam Marsudi. Siapa yang takwil maka dia tasbih dan taktil. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur binasa illa kecuali wajhah. Semuanya binasa kecuali wajahnya. Wajahnya. Wajah siapa? Wajah Allah. Nah, sekarang pakai metode ini. Siapa yang takwil maka dia tasbih dan taktil. Siapa yang mentakwil wajah ini berarti dia tasbih dan taktil. Kata Pak Imam Marsudi. Pak Imam Marsudi sebetulnya nanya, cuman saya mau menjelaskan. Apa kata Imam Bukhari tentang ayat ini? Tengok Sahih Bukhari Pak Imam. Pak Imam Marsudi. Imam Marsudi melihat Imam Bukhari. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata. Apa kata Imam Bukhari? Illa mulkah, kecuali kekuasaan Allah. Segala sesuatu binasa kecuali wajhah. Ditakwilkan Imam Bukhari bahwa wajhah itu adalah mulkah. Imam Bukhari mentakwil. Imam Bukhari itu salaf enggak? Salaf. Karena Imam Bukhari itu ninggalnya 256. Salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Imam Bukhari mentakwil. Siapa yang mentakwil berarti dia tasbih dan taktil. Nih, Imam Bukhari mentakwil. Berani ente nuduh Imam Bukhari tasbih dan taktil? Sebetulnya pertanyaan ini mau nembak Imam Asy'ari. Karena Imam Abul Hasan Asy'ari mentakwil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa di sini ditakwilkan Imam Asy'ari istaula.
Allah itu berkuasa. Istawa diartikan istaula. Allah berkuasa. Lalu siapa yang ikut pendapat Imam Asy'ari, berarti dia sudah ta'til. Imam Asy'ari ente berani bilang ta'til. Imam Bukhari? Kalau tak diantukkan Imam Bukhari kepala kau ke dinding? Ada lagi yang lebih tua daripada Imam Bukhari? Ada. Siapa? Imam Malik. Ada Imam Malik mentakwil. Ya. Mana ayatnya Pak Ustaz? Hadis tentang Allah turun sepertiga malam. Nazala. Nazala turun. Tanazzala turun. Nazala turun. Sulusul lail, sepertiga malam Allah turun. Gimana kalau ente pahami Allah turun? Ente bilang Allah di aras. Ya, terus sepertiga malam turun dia. Berarti pertama turun dia di Jepang. Habis itu turun dia di Korea. Habis itu turun dia di Papua. Habis itu turun dia di Sulawesi. Habis itu dia turun. Jadi Allah itu naik turun lah. Laisa kamitslihi syai'un. Maka Imam Malik memahami nazala itu apa katanya? Nazala amruhu. Perkaranya turun. Imam Malik mentakwil. Imam Bukhari mentakwil. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bukan orang pertama mentakwil. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengumpulkan mazhab salaf. Mazhab salaf tentang ayat mutasyabihat adalah tafwid wa ta'wil. Tafwid apa artinya? Serahkan pada Allah. Aslam, lebih selamat. Ustaz, apa arti segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah? Serahkan pada Allah. Jangan bahas-bahas, serahkan pada Allah. Ustaz, apa artinya Allah turun sepertiga malam? Serahkan pada Allah. Jangan tanya-tanya. Itu tafwid. Tapi saya sekarang nggak bisa tafwid. Nanti kalau jamaah nanya saya, Ustaz, apa arti binasa kecuali wajah Allah? Serahkan pada Allah. Apa arti Allah bersemayam di atas aras? Serahkan pada Allah. Nanti mahasiswa nunjuk, itu Ustaz siapa? Ustaz serahkan pada Allah. Makanya sebetulnya Imam Abul Hasan Asy'ari nggak mau takwil, tapi karena dia berhadapan dengan mujassimah, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, berhadapan dengan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ketika ada penyakit, maka mesti ada obat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mendebat ahlul bid'ah. Maka disebutlah Abu Hasan Asy'ari adalah ahlus sunnah. Kita ini ahlus sunnah. Ahli hadis itu terbagi dua. Satu ahli hadis riwayat, meriwayatkan aja. Satu ahli hadis dirayah. Dirayah itu pengetahuan. Termasuk pengetahuan untuk menjidal, mendebat ahli bid'ah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lah panah tombak yang terhunus melawan ahli bid'ah. Hasyawiyah, Mujassimah, Qadariyah, Mu'tazilah, Khalqil Quran, Jabariyah. Habis itu dibantai semua oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu Pak Imam Marsudi. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus pada syubhat-syubhat, isu-isu. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Malam ini kalau penonton merasa lebih teduh, lebih tenang, itu karena kita sedang berada di taman-taman surga.